陈师兄质疑我的实力，有个人我想让您见见，都是师弟站在我前面。后来我爹离宗历练，意外加入涉嫌叛国。你陈玄君陈师兄名列天。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Yi Si Tuzun, tepatnya untuk episode 91. Yang dimana untuk part sebelumnya, Lin Yun hampir saja tidaklah masuk ke dalam peserta ujian area rahasia Lotus Iblis. Tetapi Tetua Mei datang dan memberikan sebuah nasihat kepada Xinyan kalau untuk saat ini memang dia bisa untuklah melindungi Lin Yun. Tetapi untuk di masa depan, dia juga harus lebih kuat. Karena masalah yang baru atau masalah masa depan pasti akanlah datang terus mendatangi dirinya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sebelum mereka benar-benar pergi, Xinyan mengajak Lin Yun ke tempat kuburan ayahnya. Di sini dia akanlah berpamitan dan juga menjenguknya. Dan dia berbicara kepada makam ayahnya, dengan kompetisi ini, jika mereka berhasil untuklah menang, maka bisa meminta utusan Hua Selatan mengembalikan reputasi keluarga Ye. Serta dia juga meminta maaf kepada dirinya sendiri sebab dia tidaklah sehebat dari kakaknya yang sangatlah diandalkan oleh keluarga Ye. Dan dia benar-benar tidaklah memasuki kualifikasi dalam ujian kali ini. Jadi pada intinya dia tidak bisa membantu. Tetapi saat ini dia mempunyai seorang junior yang lebih hebat daripada dirinya. Mungkin dengan keberadaannya akanlah membantu mereka memperbaiki reputasi dari keluarga Ye. Dan Lin Yun pun disuruh untuklah berbicara dengan ayahnya juga. Serta dia menceritakan semua kehebatan dari Lin Yun pertama kali masuk dari pavilion pedang Lingxiao sampai reputasi serta prestasi yang dia dapatkan sekarang ini. Setelahnya, Xinyan kembali menceritakan tentang masa lalu dari ayahnya yang dimana ayahnya juga pernah menjadi murid pavilion pedang Lingxiao. Dan untuk pelindung Mei ini adalah senior darinya, termasuk juga dari paman seperguruannya. Maka dari itulah, pelindung Mei begitu sangatlah protektif kepada Xinyan karena dia telah berjanji kepada ayahnya Xinyan, dia akan melindungi seumur hidup. Dan itu adalah janji seorang pria waktu muda. Tidak sampai di situ juga, ternyata ayahnya ini memiliki bakat yang begitu luar biasa. Dirinya keluar dari pavilion pedang Lingxiao dan menjadi anggota dari kekaisaran. Bahkan dengan prestasi yang dia dapati selama masih muda, dirinya langsunglah diangkat menjadi Jenderal Yongye. Hal inilah membuat anak-anaknya menjadi begitu sangatlah bangga. Siapa yang tidak bangga ya? Ayahnya memiliki status sebagai jenderal, dan jenderal selalu dihormati serta ditakuti. Akan tetapi, 10 tahun yang lalu, identitas ayahnya sebagai murid pavilion pedang Lingxiao dipindahkan ke tempat secara terang-terangan untuklah membuat keributan. Lebih tepatnya, dia telah difitnah dan juga diadu domba. Dari semua itulah dia difitnah sebagai mata-mata yang ditempatkan di militer kekaisaran. Padahal nyatanya, dia telah keluar dari pavilion pedang Lingxiao dan menjadi anggota militer kekaisaran secara resmi. Namun ada saja keluarga yang tidak suka dengan semua itu, membuat reputasi baiknya yang dibangun selama bertahun-tahun hancur seketika. Dan hanya membutuhkan waktu 1 tahun saja, reputasi dari keluarga Ye benar-benar begitu hancur dan dianggap sebagai keluarga sampah serta keluarga pemberontak. Tidak sampai di situ juga, kekejaman masihlah terjadi. Seluruh anggota keluarga Ye yang masihlah berkeliaran akanlah dipenggal di depan umum. Maka dari itulah seluruh anggota dari keluarga Ye bersembunyi di perbatasan. Mereka berdua bisa selamat, itu semua dikarenakan oleh tetua Lo Feng yang tiba tepat waktu untuklah menyelamatkan mereka dan masuk ke pavilion pedang Lingxiao. Maka dari itulah terlihat kakak dari Xinyan ataupun Xinji berlatih begitu sangatlah keras siang dan malam untuklah menjadi lebih kuat lagi agarlah bisa memperbaiki reputasi dari keluarga Ye.
Walaupun sebenarnya untuk memperbaiki reputasi seperti ini sangatlah mustahil karena berketerkaitan serta bertentangan dengan kekaisaran guys. Ya satu-satunya cara untuk memperbaiki reputasi ini, maka ya untuk Shinji ataupun Xinyan bisa menduduki di posisi pertama ataupun mendapati juara di pertandingan Gerbang Naga nantinya. Namun bagi dia dunia ini benar-benar tidaklah adil. Kakaknya memang memiliki bakat yang begitu luar biasa, sedangkan dia yang sudah berjuang siang dan malam tetapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Pertanyaan dia kepada dunia ini, mengapa hanya dia sajalah yang tidak pernah merasakan sebuah keadilan? Dan juga mengapa ayahnya harus mati dengan semua ini? Mendengar itu, Lin Yun hanya bisa terdiam 1000 kata dan hanya bisa mendengarkan semua keluh kesah dari Xinyan. Tidak lama dari itu juga, Shinji datang dan berterima kasih kepada Lin Yun telah menjadi pendengar baik untuklah Xinyan. Dan dia meminta kepada Lin Yun, bisakah dia berjanji satu hal kepadanya? Kini dia sudah mengetahui betapa pentingnya Gerbang Naga untuklah mereka. Dan untuk Pangeran Qinyu, sudah pasti tidak akan membiarkan dia memenangkan kejuaraan dengan aman. Jadi, jika terjadi sesuatu kepadanya, dia hanya berharap kepada Lin Yun untuklah menjaga Xinyan. Karena dia adalah satu-satunya keluarga Ye yang masihlah tersisa. Dan Lin Yun berjanji kepadanya. Lalu keesokan harinya, mereka pun telah tiba di area rahasia Lotus Iblis. Tetua Lo Feng meminta kepada mereka tetaplah berhati-hati, sudah pasti tempat tersebut banyak sekali sekte yang terlibat di dalamnya. Terutama untuk Lin Yun, dia diperingatkan serta dinasehati banyak sekali sekte yang inginlah menghabisi nyawanya, maka dia haruslah berhati-hati sebab hanya dia sajalah yang bisa melindungi dirinya sendiri. Dan untuk pemimpin dari mereka berempat adalah senior Chen yang bernama Chen Xuanjun. Dan dia berada di peringkat ke-10 dari pavilion pedang Ling Xiao. Lantas, Chen Xuanjun langsunglah menerima perintah tersebut. Kini dia menjadi pemimpin, maka dia langsunglah berdiskusi dengan mereka bertiga. Di sini dia percaya dengan kemampuan dari Shinji dan juga kemampuan dari Lin Yun. Sebab untuk Lin Yun, reputasinya sudahlah begitu menyebar luas di pavilion pedang Ling Xiao. Jadi, dia tidak akanlah meragukannya. Namun, dia memperingati jika nantinya beberapa sekte menyerang mereka, sebisa mungkin Lin Yun haruslah pergi dengan cepat. Atau lebih tepatnya, menghindari pertarungan agarlah mereka juga tidak kenapa-napa. Lalu, dia pun mempertanyakan kepada Xinyan karena untuk kultivasinya, dialah yang paling rendah daripada mereka bertiga. Dan pertanyaannya, apakah dia yakin untuklah masuk ke area rahasia Lotus Iblis? Untuk Chen Xuanjun, dia langsunglah menoleh ke arah kakaknya yaitu Shinji. Namun, dia langsunglah menyangkal bukan dirinya yang memutuskan semua ini. Dan juga bukanlah dia yang membujuk adiknya untuk ikut dari semua ini. Lagi pula, dia tidak mungkin bisa untuklah membujuk adiknya. Lalu, Xinyan pun mencoba untuklah mengancamnya. Jika dia meragukan kemampuannya, jadi nanti di dalamnya janganlah salahkan dia jika dia tidak mau untuklah menyembuhkannya. Karena untuk kemampuan dari Xinyan memiliki kemampuan penyembuhan yang begitu luar biasa. Mendengar itu, Chen Xuanjun pun ketar-ketir dan menerima dia sebagai anggotanya. Setelahnya, Chen Xuanjun percaya kepada mereka bertiga tentang kemampuan mereka masing-masing dan berharap untuk bisalah menghabisi banyak sekali orang yang berada di depannya dan memenangkan ujian kali ini. Karena jika mereka menang dalam ujian kali ini, maka reputasi dari pavilion pedang Ling Xiao akanlah meningkat drastis dan sudah pasti mereka akanlah mendapati harta karun yang begitu fantastis. Setelah selesai berdiskusi, Tetua Lo Feng meminta kepada mereka tetaplah berhati-hati dan dia hanya bisa mengantarkan mereka ke sini saja. Karena ujian kali ini hanya untuklah mereka semua ataupun generasi terbaru. Dan terlihatlah area rahasia Lotus Iblis yang berwarna ungu langsunglah aktif. Dan mereka pun langsunglah bergegas untuk memasukinya atau mendekatinya ya.
Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Sabtu minggu ini ya guys, kalau sempat. Jadi sedikit spoiler untuk part berikutnya, mereka yang belum masuk ke area rahasia Lotus Iblis dan dipertemukan beberapa sekte yang akanlah masuk. Ternyata banyak sekali sekte yang akanlah ikut serta, terutama untuk musuh-musuh dari Lin Yun seperti sekte Zhongmen, Penatua Wen, sekte Huanyan, sekte Xuantian, semuanya ikut serta. Ditambah juga ada tentara bayaran untuklah menghabisi nyawa dari Lin Yun, yang dimana mereka berasal dari sekte Iblis Darah yang akanlah terus-terusan mengincar dirinya. Jadi ya, untuk tentara bayaran tersebut sama sekali tidaklah mengincar harta karun di dalam ujian kali ini, melainkan mengincar nyawa dari Lin Yun. Dan semua ini ulah dari Pangeran Qin Yu. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.